Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 2046018. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagai pelengkap dari ulangan akhir semester pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang bertemakan yaitu Keberagaman Budaya Indonesia, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nofrion SPD MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung saja masuk ke pembahasan kita. Yang pertama yaitu mengenai keberagaman kebudayaan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya, tak hanya sebatas kekayaan alam saja, namun juga kaya akan kebudayaannya. Keanekaragaman ini terlukis dalam sebuah semboyan Jawa kuno, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Meski Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, budaya, dan agama, tapi tetap dalam satu kesatuan. Yang pertama, yaitu suku yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki kurang lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau lebih tepatnya 1340 di seluruh Nusantara, menurut sensus penduduk tahun 2010, di mana suku Jawa adalah penyumbang terbesar dari keseluruhan suku yang ada, yaitu sekitar 41% dari total populasi. Suku-suku yang ada di Indonesia diantaranya yaitu suku Jawa, suku Batak, suku Bali, suku Minangkabau, suku Sunda, suku Dayak, dan suku Bugis. Ini hanyalah sebagian kecil dari suku-suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 6 jenis agama resmi yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut memiliki tempat ibadahnya masing-masing, yaitu masjid, gereja, pura, kelenteng, dan vihara. Selanjutnya yaitu, selain dari banyaknya budaya, suku bangsa, dan agama yang ada di Indonesia, setiap suku atau etnik yang ada di Indonesia memiliki ciri khas rumah adat yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu rumah gadang yang berasal dari Minangkabau, di tepatnya di kawasan Sumatera Barat. Selanjutnya rumah joglo yang berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya rumah tongkonan yang berasal dari Sulawesi. Selanjutnya yaitu rumah baileo yang berasal dari Maluku, rumah honai yang berasal dari Papua, rumah panjang yang berasal dari Kalimantan. Selanjutnya yaitu tradisi. Di sini saya akan menampilkan 3 buah tradisi yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Nusantara. Salah satunya yaitu, yang pertama, ada sebuah tradisi yang bernama Tabuik. Perayaan Tabuik merupakan tradisi masyarakat Pariaman, Sumatera Barat, untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Hussein. Prosesi ini biasanya berlangsung selama 1 minggu, dengan perayaan puncak yang dinamakan Hoyak Tabuik, yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu Tedak Sinten, merupakan upacara adat di mana bayi yang mulai belajar jalan dimasukkan ke dalam sangkar ayam. Upacara turun-temurun ini dilakukan dengan tujuan sebagai rasa syukur orang tua atas kesehatan anaknya yang sudah bisa menapaki alam sekitar. Selanjutnya yaitu tradisi Rambu Solo. Tradisi ini merupakan sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir bagi mendiang yang telah pergi. Selanjutnya yaitu bahasa. Berdasarkan data dari peta bahasa Kemendikbud-Goid, Indonesia memiliki 718 lebih bahasa daerah.
Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Dari kesekian banyak bahasa yang ada di Indonesia, ada 10 bahasa yang paling banyak digunakan, yaitu yang pertama bahasa Jawa yang digunakan sekitar 84.300.000 jiwa. Selanjutnya bahasa Sunda yang digunakan oleh 34 juta jiwa. Selanjutnya yaitu bahasa Madura 13.600.000 jiwa, bahasa Minang 5.530.000 jiwa. Yang selanjutnya bahasa Musi 3.930.000 jiwa, bahasa Bugis 3.500.000 jiwa, bahasa Banjar 3.500.000 jiwa, bahasa Aceh 3.500.000 jiwa, bahasa Bali 3.330.000 jiwa. Yang terakhir yaitu bahasa Betawi yang digunakan oleh 2.700.000 jiwa. Baik, sampai di sana saja pembahasan saya mengenai keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Jika ada kata-kata yang salah atau kesalahan penulisan atau kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.